Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Siregar dari NPM 2208260096. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi pada blok respirasi, yaitu batuk pada orang dewasa atau batuk berdahak, terkhususnya pada pasien TB paru. Nah, kenapa sih yang pertama harus kita ketahui kenapa bisa terjadi batuk? Nah, jadi batuk itu ada zat yang dapat menimbulkan batuk. Yang pertama seperti, zat mekanik, contohnya itu kayak debu, atau zat yang dapat masuk ke dalam, saluran pernapasan kita kayak debu tadi, dapat menimbulkan batuk. Kemudian, larutan osmotik, jadi ada larutan yang dapat merubah tekanan osmotik di dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan batuk. Kemudian, eee, mediator inflamasi, jadi zat yang dapat dilepaskan tubuh selama inflamasi yang bisa merangsang batuk. Kemudian, adanya iritan kimia, bahan kimia yang bisa menyebabkan iritasi pada, saluran pernapasan. Kemudian, apa aja sih, kalau dia pasiennya batuk berdahak bisa dicurigai apa aja? Nah, yang pertama bisa dicurigai TB paru. TB paru ini merupakan infeksi, tuberkulosis pada paru. Nah, kalau pneumonia ini dia infeksi pada paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Kemudian kalau bronkitis ini dia terjadi peradangan pada bronkus atau saluran udara yang paling utama ke paru-paru. Kemudian, PPOK. Untuk PPOK ini merupakan penyakit paru obstruktif kronis, yaitu penyakit paru-paru kronis yang menyebabkan aliran udara terhambat. Kemudian abses paru. Abses paru ini kumpulan nanah dalam paru-paru akibat adanya infeksi. Contohnya nih biasanya si pasiennya ada riwayat gigi berlubang, bernanah tuh kan, kemudian masuk ke dalam nanahnya sehingga menumpuk, terjadilah abses paru. Nah, pada saat ini saya akan membawakan lebih khususnya pada TB paru. Nah, kalau apa sih TB paru ini? Nah, TB paru ini atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, si bakterinya ini dia nanti menyerang paru-paru kita, tapi bisa juga menyerang organ tubuh lainnya. Nah, apa sih gejala-gejala pada orang yang terkena TBC atau tuberkulosis ini? Biasa, pasiennya akan mengalami batuk berdahak, batuknya lebih dari 2 minggu, kemudian batuknya bisa disertai dengan darah. Nah, dia juga bisa, mengalami demam ringan, atau bisa sampai berat yang berlangsung lama. Kemudian, si pasiennya ini terjadi penurunan berat badan yang signifikan, misalnya beratnya awalnya si pasiennya beratnya 60 bisa jadi sampai langsung drastis bisa sampai 40. Kemudian terjadi, dia berkeringat di malam hari. Nah, si pasiennya ini juga bisa lemas dan merasa tidak enak badan. Nah, gimana sih, kita mendiagnosis si pasien ini bahwasannya dia emang TB paru. Nah, dari yang pertama kita diagnosis tuh anamnesisnya. Dari anamnesis kita dapatkan, faktor resiko atau gejala-gejala pada TB paru nah, faktor resiko seperti pasiennya ini mungkin pernah riwayat TB paru dulu, tapi dia minum obat nggak teratur. Nah, mungkin juga si pasiennya ini memiliki keluarga yang mengalami, TB paru atau orang-orang terdekat juga bisa, kemungkinan kawan kerja atau tetangga yang sering berinteraksi, itu. Nah, kemudian, kita juga bisa dari anamnesis menemukan gejala-gejala pada TB paru seperti yang saya sebutkan tadi, dianya batuk berdahak, kemudian batuknya lebih dari 2 minggu, disertai batuknya berdarah, keringat malam, penurunan berat badan, tuh. Kemudian pada pemeriksaan fisik, nanti kita akan dapatkan si pasiennya ini, pernapasannya udah beda atau dia bisa bisa sampai sesak gitu. Nanti, kita akan mencari tanda-tanda, TB paru pada pasiennya dari pemeriksaan fisik, kayak tadi kan pernapasannya tidak normal. Kemudian setelah itu kita bisa juga,
dari pemeriksaan penunjang. Apa yang kita periksa? Yang pertama nanti, bisa dahaknya kita, tes namanya, sputum TB. Bisa jadi, si pasiennya ini kan nanti nampak kalau memang dia terkena TB paru. Kemudian lebih jelasnya dari foto toraks, dari foto kita ronsen foto toraks kita bisa dapatkan si pasiennya ini nanti, terdapat infiltrat atau kavitas, fibrosis di parunya. Kemudian, eee kemudian setelah kita diagnosis pasiennya ini TB paru, apa nih yang kita lakukan? Nah, kita, merencanakan pengobatan. Jadi ada obat-obat pada pasien TB paru. Nah, itu, namanya anti tuberkulosis atau OAT. Nah, OAT ini apa aja sih? Nah, OAT ini ada isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan ethambutol. Nah, untuk obat-obatan ini biasanya diminum selama 6 sampai 9 bulan. Nah, penting untuk menyelesaikan pengobatan ini untuk mencegah resistensi obat. Jadi kalau misalnya si pasiennya nih nggak rutin minum obat, nanti, dia, bakterinya ini akan resisten terhadap obatnya ini. Kayak nanti pun diminum kalau misalnya nih, dia hari ini minum, besok enggak, minum lagi. Nah nanti pas, dia, bakteri ini akan, nggak mempan lagi sama si obat ini, gitu. Jadi minum obatnya itu memang mesti rutin selama 6 sampai 9 bulan. Biasanya dianjurkan untuk waktunya tetap teratur, misalnya, habis subuh, besoknya juga habis subuh, besoknya juga habis subuh, biar selalu ingat dan teratur, gitu. Kemudian untuk pencegahannya gimana sih kita mencegah, pasien, supaya tidak terkena TB paru? Yang pertama yang paling kecil kita vaksinasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin untuk, menghindari, infeksi pada TB paru ini. Kemudian, dia menghindari kontak dekat dengan orang-orang yang terinfeksi, kayak tadi, mau keluarga terdekat, atau mau tetangga, mau rekan kerja. Kalau ada yang kena TB paru ya memang harus dihindari, nggak boleh dekat, gitu. Kemudian menerapkan etika batuk yang baik, kalau bisa kita terapkan batuk yang baik, jangan kita batuk, kita sengajakan supaya batuknya kena orang, gitu dahaknya. Nah, eee kemudian memastikan sirkulasi udara yang baik di ruangan, kalau bisa punya rumah yang memang sirkulasinya ada jendelanya, terbuka, gitu. Kemudian menggunakan masker jika berada di sekitar orang yang terinfeksi, kalau ada yang kawan kerja, mungkin kawan sekolah yang terinfeksi TB paru, ya kita gunakan masker supaya kita nggak, kena juga gitu. Kemudian, komplikasi apa sih komplikasi pada orang yang terkena TB paru? Dia bisa TB ekstrapulmoner. Jadi, kayak tadi, kalau TB-nya nggak diobati bisa kena juga organ-organ lain selain paru gitu. Kemudian dia bisa kegagalan pernapasan, bisa memang nggak bernapas karena memang paru-paru ini kan, organ pernapasan ya. Jadi, kalau misalnya nggak diobati ya bisa gagal bernapas gitu. Kemudian bisa resistensi terhadap obat. Nah, kalau misalnya nggak teratur minum obatnya ya bisa ini, resisten obat. Jadi, si kuman tadi, si bakteri tadi, nggak akan berfungsi lagi. Kalau misalnya minum obat pun nggak akan mati si bakteri ini, dia udah kebal sama sama obat tadi, yang namanya jarang diminum. Makanya kita harus minumnya teratur, gitu. Baik, mungkin, sekian presentasi dari saya. Ini referensi yang saya dapat, yang saya ambil, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Dokter.